nanti di akhirat orang-orang yang masuk neraka itu tidak sendiri-sendiri. Mereka masuk dengan rombongannya, dengan kelompoknya. Ada rombongan togel, ada rombongan pemabok, ada rombongan rentenir dan sebagainya. Begitu juga orang-orang yang nanti masuk ke surga, itu juga bersama rombongannya, tidak sendiri-sendiri. Yang insya Allah nanti kita semuanya yang ada di tempat mulia ini akan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Dengan siapakah kita akan masuk surga? Dengan siapakah kita nanti akan masuk surga? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kita nanti akan masuk surga bersama dengan orang tua kita, dengan mbah-mbah kita, dengan mbah-mbah buyut kita, wa azwajihim. Juga kita akan masuk surga bersama istri-istri kita, dan dzurriyyatihim, dan anak-anak kita, dan cucu-cucu kita. Jadi insya Allah kita akan masuk surga bersama-sama rombongan satu keluarga, dari mbah buyut sampai cicit insya Allah. Oleh karena itu mari kita pastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dari anggota keluarga kita. Jangan sampai tertinggal. Perhatikanlah orang tua kita kalau masih hidup, perhatikanlah istri kita, perhatikanlah anak-anak kita. Ku anfusakum wahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita pastikan bahwa kita mampu menjaganya. Itu artinya sebelum menjaga mereka, kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Jadikan kita sebagai suami yang soleh. Pastikan, kenapa? Dengan menjadi seorang suami yang soleh, maka akan lebih mudah mengajak istrinya menjadi istri yang solehah. Adalah sulit untuk menyuruh istri kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sedangkan kita abai terhadap perintah Allah. Adalah sulit untuk menyuruh anak kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sedangkan kita sendiri tidak jelas. Oleh karena itu pastikan bahwa kita nanti bisa menjadi orang soleh, dan langkah berikutnya adalah membuat istri kita solehah. Kenapa istri kita harus solehah? Fasolihatu qanitatun hafidhatu lil ghaibi bima hafidallah. Karena istri yang solehah itu dia akan taat kepada Allah, dan dia mampu memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Istri yang solehah itu tidak akan melakukan utang piutang atau apapun namanya tanpa sepengetahuan suaminya. Istri yang solehah itu tidak akan memutuskan suatu hal yang berhubungan dengan keluarga juga terhadap dirinya tanpa sepengetahuan suaminya. Oleh karena itu pastikan dengan mempunyai istri yang solehah, insya Allah ketika kita tidak ada di tempat karena kita jauh pekerjaannya, istri kita bisa menjaga dirinya. Dan yang kedua adalah menjadikan anak-anak kita juga anak-anak yang soleh dan solehah. Kita jaga mereka, arahkan mereka, kenalkan kepada Allah, didik mereka, masukkan ke madrasah, masukkan ke TPQ. Meskipun mereka sudah beranjak dewasa, bahkan mereka secara materi mampu mendapatkan pendapatan, kontrollah mereka. Sebagaimana Nabi Zakaria juga mengawasi Siti Maryam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, dia mendapati ada makanan. Bukan sekali saja, tapi setiap kali. Bagi Nabi Zakaria itu aneh. Kenapa? Kok ada makanan? Padahal itu bukan musimnya ada buah-buahan seperti itu. Lalu Nabi Zakaria pun mengeceknya. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Wahai Maryam, dari manakah makanan ini?
Seharusnya kita pun juga melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah bekerja, mungkin jauh tempatnya, gajinya mungkin 2 juta, tapi dia bisa punya rumah mewah, punya mobil mewah. Pastikan, tanyakan dari mana rezeki itu. Seorang istri pun bisa melakukan hal yang sama kepada suaminya, saling menjaga agar kita nanti bisa masuk ke surga. Jangan sampai tertinggal. Seorang istri kepada suaminya, meskipun umpamanya secara nalar pendapatannya itu pas-pasan, tetapi kok hidupnya bisa berlebihan, tanyakan dari mana pendapatan itu. Seorang suami pun sama menjaga istrinya. Bila istrinya juga bekerja dan mendapatkan rezeki yang melimpah yang kita tidak tahu, tanyakan dari mana itu pendapatannya. Itulah caranya saling menjaga. Seorang ayah menjaga istrinya, menjaga anaknya, seorang ibu menjaga anaknya dan juga menjaga suaminya. Karena kita insya Allah akan masuk surga bersama-sama. Jangan sampai kita ketinggalan kereta.